Api biru atau blue flame muncul dari hasil reaksi pembakaran senyawa belerang. Menuju tempat ini perjuangannya nggak main-main. Kalau di sini untuk tradisi ataupun ritual adatnya Barong Dirtui dan Tumpeng Sewu. Kali ini aku sedang berada di Desa Kemiren, rumah bagi masyarakat suku Osing, suku asli Banyuwangi. Adapun tradisi adalah ngopi 10.000 cangkir. Kopi ala mawar, siap kita coba. Bakalan makan ini, guys. Inilah yang ngebuat suasana di sini tuh berasa kayak di cerita negeri dongeng. Ini api biru satu-satunya di dunia, adanya di Kawah Ijen. Api biru atau blue flame muncul dari hasil reaksi pembakaran senyawa belerang. Fenomena ini bisa dilihat sepanjang malam sampai sebelum terbit matahari. Dan aku beruntung bisa melihat langsung. Ya, walau cuma sebentar ya. Menuju tempat ini perjuangannya nggak main-main. Selain karena tempatnya yang susah dijangkau, lihat deh yang datang, penuh sama wisatawan. Mau turis lokal atau mancanegara, jadi harus berbagi jalan dengan semua yang kesini. Belum lagi gas belerang yang dihasilkan, bikin mata perih dan lumayan susah bernafas. Makanya penting banget pakai masker khusus ini. Kawah Ijen itu merupakan kawah dengan zat asam terbesar di dunia, dan sampai sekarang masih merupakan gunung aktif. Pemandangan lain yang menyita perhatian adalah aktivitas penambangan belerang. Katanya, penambangan ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dulu masih banyak jumlahnya. Bisa sampai 300-an orang. Sekarang paling hanya sekitar 10 orang yang masih bertahan dengan pekerjaan berat ini. Gimana nggak berat? Sekali pikul bisa mengangkut belerang sampai 100 kg. Setelah dipikir-pikir, wajar sih banyak yang tertarik untuk ke sini. Perjuangan untuk mencapai Kawah Ijen sangat sepadan dengan suguhan keindahan landscape Kawah Ijen saat pagi hari. Susah sih buat move on dari tempat ini. Kedatangan pertama sudah bikin aku terpesona. Tapi, ragam negeriku di ujung timur Jawa masih punya banyak cerita lainnya. Seperti yang kita tahu, Pulau Jawa itu biasanya didominasi oleh masyarakat suku-suku Jawa.
Tapi sebenarnya masih banyak nih suku lain yang masih eksis. Kali ini aku sedang berada di Desa Kemiren, rumah bagi masyarakat suku Osing, suku asli Banyuwangi. Dan aku juga sudah menggunakan pakaian sehari-harinya. Aku sudah siap untuk mencoba menjadi salah satu bagian dari masyarakat suku Osing. Permisi, Mas. Kata Osing bermakna tidak. Maksudnya, tidak pada penjajahan atau menolak kerjasama dengan penjajah Belanda. Keberadaannya lahir saat kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Banyak penduduk yang mengungsi ke beberapa tempat, salah satunya di Banyuwangi ini. Suku Osing tersebar di 9 kecamatan di Banyuwangi. Namun, disinilah mayoritas masyarakat suku Osing tinggal. Nama Kemiren sendiri berasal dari kata kemiri dan duren, yang dulu banyak tumbuh di desa ini. Desa ini telah ditetapkan sebagai desa wisata budaya oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Suku asli Banyuwangi ini masih melestarikan tradisi dan budayanya, salah satunya lewat kesenian tradisional. Begitu masuk, aku langsung disambut dengan musik Gedogan Otek. Irama otek berasal dari kebiasaan masyarakat Osing dulu saat masa panen tiba. Para perempuan menumbuk padi dengan menggunakan lesung dan alu. Suara yang dihasilkan dari memukul kedua benda ini menghasilkan bunyi ritmis yang asik didengar. Inilah yang menjadi awal lesung yang kini digunakan untuk menyambut tamu. Ibu, saya boleh nyoba? Butuh kekompakan untuk menghasilkan musik yang enak. Kalau ada satu aja yang salah, itu bisa kacau iramanya. Sama kayak kita Indonesia yang beragam. Kita harus kompak untuk menjaga kedaulatan negeri kita. Di sini rumah adat suku Osing masih bisa kita jumpai. Bentuknya sederhana, bisa dibongkar pasang, serta tahan terhadap gempa. Untuk tahu lebih banyak tentang suku Osing, aku menemui Pak Suhaimi, Ketua Adat Suku Osing. Kalau bedanya bahasa Osing sama bahasa Jawa pada umumnya itu apa, Pak? Nah, kalau bedanya bahasa Jawa dan bahasa Osing, kalau bahasa Jawa itu kan ada tingkatan atau unggah-ungguh, ada yang romo inggil gitu. Jadi kalau bahasa Jawa itu tinggal lihat kita ngomong sama siapa. Kalau orang lebih terhormat harus menggunakan bahasa yang yang lebih halus gitu. Tapi kalau bahasa Osing nggak ada. Hanya satu bahasa sama, cuma yang berbeda itu adalah panggilan aja. Kalau orang tua ke anak itu manggilnya Siro, kalau anak muda ke orang tua itu Riko. Itu begitu. ke orang kayak saya manggil Bapak misalnya. Ya, misalnya contohnya ada orang liwat orang tua, terus sementara yang negur anak muda, Pak Riko arep nyantai. Tapi kalau orang tua yang negur anak muda yang lewat, Lek Siro arep nyantai. Jadi antara Riko dan Siro itu aja. Tapi kalau anak muda sama orang tua itu manggil Siro, ya kurang ajar, nggak boleh. Iya.
Terus kalau untuk tradisinya sendiri yang masih berjalan di suku Osing itu ada apa aja Pak? Kalau di sini untuk tradisi ataupun ritual adatnya, di sini sebenarnya ada ritual yang tahunan yang harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Ada 2, Barong Idris Bumi dan Tumpeng Sewu. Adapun tradisi adalah ngopi 10.000 cangkir. Nah, keunikan dari masyarakat Kemiren inilah dari sini. Kenapa diadakan ngopi 10.000 cangkir? Karena yang pertama, masyarakat Kemiren sudah punya produk kopi Jaran Goyang Kemiren. Terus yang kedua, masyarakat Kemiren itu punya cangkir yang sama. Nah, itu Masyarakat Kemiren semuanya cangkirnya sama Pak? cangkir yang sama, jadi itu warisan dari turun-temurun. Nah, minimal satu kakak itu punya 2 lusin. Jadi di Kemiren ada 1.100 kakak, jadi sudah 10.000 lebih cangkir. Makanya itu tradisi ngopi 10.000 itu bukan 10.000 harganya, tapi adalah 10.000 cangkir karena punya cangkir yang sama. Oke. Selain tradisi dan rumah adatnya, satu minuman ini sudah jadi identitas suku Osing. Yap, kopi Osing. Kalau di Bali kita minum kopi langsung minum kopinya aja. Tapi kalau di sini aku bisa ikut proses pembuatannya karena masih menggunakan cara tradisional. Jadi kita langsung aja ke proses yang pertama, yaitu proses sangrainya. Halo Mas, aku boleh nyobain nggak Mas? Mas berapa lama nih kayak gini Mas? Ini aku di tanah liat ya? Proses tradisional ini bikin sensasi tersendiri sebelum kita mencobanya. Dari segelas kopi nanti, bukan cuma rasanya aja yang bisa dinikmati, tapi juga pengalamannya. Wih, udah mulai berubah nih warnanya. Katanya, selama diproses dengan benar, rasa kopi yang diolah dengan tradisional nggak kalah nikmat kok dengan yang menggunakan mesin canggih. Bener, kayak gini. Gak apa-apa, terus Ini saya mukulnya salah apa emang dia keluar-keluar gini Mas? emang keluar situ, karena kebanyakan. Entah ke siapa yang Iya, menyakiti. mantan-mantan saya. Ya, biar habis juga. Bersih udah halus. Ya, udah mulai kita habis. Oke, kopi ala Mawar siap kita coba. Makasih Mas. Kalau kopi Kintamani kemarin itu tuh rasa asamnya tuh lebih strong. Tapi kalau kopi ini dia itu lebih ringan atau lebih light karena emang kopi Osing itu acidity-nya atau keasamannya itu lebih rendah daripada kopi Arabica yang tumbuh di dataran tinggi. Tapi menurut aku dua-duanya tuh sama-sama enak dengan keunikan mereka masing-masing. Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur. Ada banyak komoditas yang dihasilkan dari sektor perkebunannya. Ini dia yang jadi andalannya. Komoditas buah naga merah mulai hidup sejak tahun 2000-an. Lahan perkebunan buah naga ini mudah kita temukan di daerah selatan Banyuwangi. Selain dikenal karena destinasi wisatanya, Banyuwangi juga memiliki banyak banget komoditas perkebunan. Dan ini dia salah satunya, buah naga. Halo Ibu, Halo, ini lagi Mbak. ngapain Bu? Lagi bungkus buah naga. Jadi gini, kenapa buah naga harus dibungkus? Ketika di petani lain tuh tidak ada yang
pas bisa dipanen. Jadi biar aman dari makan burung. Bu, abis ini kita boleh keliling-keliling nggak? Pakai topi? Oh iya, nggak panas ya? Boleh, makasih. Sambil jalan-jalan. Ini ada yang bisa diketikin. Oh iya, ini ya. Ya, sudah siap ini. Dari 1 hektar kebun bisa menghasilkan hingga 10 ton buah naga untuk sekali panen. Jadi nggak heran ya, kalau Banyuwangi jadi pemasok buah naga terbesar di Indonesia. Oh, itu bisa langsung dikupas kayak gitu. Iya. Aku bakalan makan ini guys. Wow. Juicy banget, banyak airnya. Enak banget. Apalagi ini organik, Mbak. Aman dikonsumsi. Enak ya. Aman, nanti Mbaknya metik sepuasnya di sini. Ini udah bisa dipetik, Bu? Bisa? Udah dapet guys, aku metik buah naga sendiri. Ini dia hasilnya. Ayo Bu. Untuk memaksimalkan jumlah produksi, petani di sini terus berinovasi. Caranya dengan menggunakan teknik rekayasa cahaya. Jadi, buah naga yang biasanya kita panen pada Desember hingga Maret, sejak 2013 bisa berbuah sepanjang tahun. Terbukti lewat inovasi, para petani di sini bisa melangkah lebih jauh dan membangun masa depan lebih baik. Dejawatan Benculuk. Kalau biasanya hutan bikin orang takut memasukinya, yang satu ini justru sebaliknya. Ikon pohon trembesi tua jadi pemikat dan membuat pemandangan jadi istimewa. Sebenarnya ada banyak banget macam jenis pohon di sini. Tapi yang ngebuat pengunjung tertarik untuk datang ke tempat ini ya pohon trembesi ini. Jadi pohon inilah yang ngebuat suasana di sini tuh berasa kayak di cerita negeri dongeng. Pohon-pohon trembesi ini usianya sudah lebih dari 100 tahun loh. Ratusan pohon trembesi yang ukurannya besar-besar ini berderet apik. Cukup lebat. Jadi, rasanya tenang dan sejuk meski datang ke sini di siang hari. Dulu sebelum menjadi tempat wisata, tempat ini tuh dijadikan sebagai tempat penyimpanan kayu perhutani. Dan beruntungnya berkat teknologi dan juga netizen yang suka mengupload foto lewat sosial media, tempat ini tuh jadi rame sekarang. Masukin Dejawatan ke dalam list kamu kalau kamu main ke Banyuwangi ya. Happy banget kalau udah ada di pantai. Ini adalah rekomendasi pantai kalau kalian lagi di Banyuwangi. Lokasinya ada di selatan Banyuwangi dan namanya adalah Pantai Pulau Merah. Bagus banget. Turis mancanegara yang kesini biasanya menyebut tempat ini Red Island. Ini karena daratan dekat pantai ini memiliki tanah yang berwarna merah. Saat matahari terbit dan terbenam, warna merah itu yang terpantul dari tanah ke sekelilingnya. Makanya, orang-orang kampung sini juga menamainya
Pulau Merah. Sudah jauh-jauh ke Pulau Merah, sayang kalau cuma main-main di pantainya aja. Yang wajib dijajal nih, ombaknya. Kapan sudah siap? Saatnya kita belajar surfing. Bagus. Boleh join gak? Boleh. Silakan. Kalau nggak bisa surfing, tenang. Di sini ada sekolah surfing yang bakal ngajarin kita surfing dari nol. Sekolah surfing di sini didirikan oleh Mas Agus Prihandoyo. Sebelum mendirikan sekolah surfing, Mas Agus pernah lama menjadi pemandu surfing di Bali dan Lombok loh. Jadi, kalau soal kemampuan surfingnya, nggak perlu diragukan. Ride the wave, yeah? Yeah, that's silly. Then, all right. So, okay, one more. How do you balance? And steadily. One more time. Paddle, up. The first, I will let you know about how to surf. Yeah, need to be strong. Mentality is good. Calm down. Mas Bagus, how long usually the beginners can surfing real well? The start to surf from 0 to be hero. That is okay from 0 until around 2 months from the beginner to be intermediate. Warm up. Yeah. Alright. Yeah. Your position is right. We go to the water. Just grab the board. Jump the water. Let's go. Teorinya udah, langsung kita praktekkan. Pantai Pulau Merah pernah menjadi tuan rumah kejuaraan surfing internasional untuk kategori pemula. Karakter ombaknya cocok untuk surfer tingkat pemula. Atau orang biasa yang ingin coba-coba surfing seperti aku, dijamin aman. Sekolah surfing milik Mas Agus sudah mencetak banyak surfer muda lokal. Selain surfing, mereka diberi bekal keterampilan bahasa Inggris agar bisa menjadi guide bagi turis asing. Targetnya bisa jadi pemandu dan instruktur surfing di masa depan. Menutup perjalanan di Banyuwangi, jangan lewatkan sunset di Pulau Merah. Sayang, aku datang bukan di waktu yang tepat. Namun, yang pasti perjalananku di sini menambah catatan pengetahuanku tentang Indonesia. Keragaman potensi alam yang membuat kita kaya, serta keragaman suku yang seharusnya membuat kita semakin bersatu. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Sampai jumpa di Ragam Negeriku selanjutnya. Masih dalam perjalanan menyusuri keberagaman dari sudut negeri.